Terima kasih pada hari ini kita kembali untuk mendengar kami semua di kelas ini. Semoga kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak. Nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Baik, materi kita hari ini itu ukuran penyebaran data. Ya. Ada materi subnya itu simpanan rata-rata, kemudian ada ragam dan juga ada simpanan baku. Untuk hari ini kita belajar tentang ukuran penyebaran data simpanan rata-rata. Sudah baca materi yang kirim kemarin? Sudah. Sudah paham? Sudah. Oke. Untuk ukuran penyebaran data itu data berkelompok dalam bentuk tabel dan histogram ya. Untuk belajar materi ukuran penyebaran data kita perlu tahu dulu atau materi sebagai materi prasyarat itu adalah min data ya. Mudah-mudahan masih ingat materi tentang ukuran pemusatan data yaitu rata-rata ya. Masih ingat? Masih. Bagaimana cara menentukan nilai rata-rata? Siapa yang mau jawab? Untuk menentukan rata-rata, langkah pertamanya buat apa? Menentukan jumlah semua data. Menentukan jumlah sebuah data atau frekuensinya ya. Kemudian apa berikutnya? Habis itu dia menentukan banyak datanya. Ya, banyak data dan frekuensi. Berikut nilai apa? Nilai tengah. Nilai tengah. Oke, jadi setelah kita menentukan nilai tengah dan juga banyak data, setelah itu baru kita kalikan ya. Frekuensi dikali dengan Nilai tengah. kemudian baru kita jumlahkan sehingga kita dapat nilai rata-rata. Oke, baik. Jadi kalau datanya seperti ini berarti kita perlu tambahkan ada kolom nilai tengah ya. Kemudian kita kalikan ya dari nilai tengah itu dengan frekuensi, kemudian jumlahkan baru kita bagi untuk dapat rata-rata. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini melalui problem based learning, diskusi, tanya jawab, penugasan, presentasi dan analisis. Siswa mampu menganalisis ukuran penyebaran data, khususnya simpanan rata-rata, data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi dan histogram dengan benar, serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penyebaran data, simpanan rata-rata dengan cerdas, sehingga bertakwa dan berakhlak mulia serta mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi kolaboratif serta kreativitas. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk mencapai tujuan pembelajaran ada beberapa kegiatan yang perlu kita lakukan dalam kegiatan kita hari ini. Yang pertama, kita mengamati masalah, nanti diberi sebentar masalah. Kemudian menyelesaikan LKPD, nanti dibagikan sebentar. Kemudian berikutnya presentasi hasil kalau sudah selesai. Kegiatan berikutnya kita simpulkan, kalian simpulkan. Kemudian penguatan dan terakhir ada penilaiannya. Ada penilaian sikap itu diambil saat pembelajaran. Kemudian pengetahuan nanti tes sebentar, ada soal tes, kemudian ada penilaian keterampilan dari KPD yang kalian minta. Oke.
Untuk bagian diskusi, kita lihat dulu di sini Pak sudah siapkan satu masalah. Ya. Masalahnya adalah dalam rangka seleksi untuk mengikutsertakan siswa dalam turnamen atlet Pak Steven ingin melakukan penelitian sederhana untuk mengukur berat badan siswa yang akan mengikuti turnamen. Kemudian Pak Steven mengambil sampel berat badan 30 siswa dan menyajikan dalam bentuk tabel dan histogram seperti yang ada ini ya. Jika Pak Steven ingin mengetahui sebaran data, ya, sebaran data dari 30 siswa ini ya, khususnya simpanan rata-rata, maka sekarang tugas kita adalah membantu Pak Steven untuk mencarikan simpanan rata-rata. Ya. Masalahnya, jadi kembali ke kelompok dulu, ya. Bentuk kelompok 4 sampai 5 orang ya. Pastikan semua orang dalam kelompok. Sudah? Sudah, Pak. Kamu ke kelompok dulu. Di kelompok dulu. Ini RKPD-nya. Ditulis dulu nama kelompok, depan nama, kemudian nama ya, kemudian baru kita katakan nama baca baik selanjutnya. Kalau ada kesulitan boleh bertanya ya, bertanya kapan. Kelompok satu. Hasilnya pakai lembat. Kan dari X dari 5 dikurang 2 ini 44, jadi min 11 min 11 53 58. Oke, sudah. Habis ini F ini terus masuk ini 66 30.
otomatis kiri kanan. Artinya Berarti yang ini juga sama. ya, kali nilainya selalu positif artinya. Tanda mutlak itu berarti nilainya selalu positif. Mau hasilnya negatif terus tidak. Ya. Jadi ini di kolom ini kalau hasilnya negatif, hasilnya positif berarti tinggal dikalikan hasilnya ini juga pasti positif. Bisa ya? Baik, selamat pagi Pak dan teman-teman. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Saya Hesti, Saya Selvi, saya Yani. saya Delsi. Jadi saya akan membagi teman-teman saya dalam dari hasil yang kami presentasikan semua teman. Yang pertama dari menentukan nilai tengah dari setiap interval kelas. Berat badan 31 sampai 35, frekuensi 2, nilai tengah 33, berat badan 36 sampai 40, banyak siswa 8, nilai tengah 38, berat badan 41 sampai 45, jumlah siswa 9, nilai tengah 43, 46 sampai 50, banyaknya siswa 6, nilai tengah 48. Berat badan 51 sampai 55, banyak siswanya 3, nilai tengah 53. Berat badan 55 sampai 60, banyak siswa 2, nilai tengah 58. Yang kedua, menentukan nilai atau rata-rata berdasarkan tabel. 31 sampai 35, frekuensi dikali dengan nilai tengah sama dengan 66. Berat badan 36 sampai 40, frekuensi 8 dan nilai tengahnya 38, hasilnya 304. Berat badan 41 sampai 45, frekuensi 9 dikali dengan nilai tengah 43 sama dengan 387. Berat badan 46 sampai 50, frekuensi 6, nilai tengah 48 sama dengan FI kali XI sama dengan 288. 51 sampai 55, frekuensi 3 dikali dengan nilai tengah 53 sama dengan 159. Berat badan 56 sampai 60, frekuensi 2 dikali dengan nilai tengah 58 sama dengan 116. Jumlah dari frekuensi 30, jumlah dari FI dikali dengan XI sama dengan 1320. Yang berikut menentukan mean dari data. Rumusnya itu FI dikali dengan XI dibagi dengan jumlah dari frekuensi sama dengan 1320 bagi dengan 30 sama dengan 44. Langkah berikutnya menentukan simpangan rata-rata dengan melengkapi tabel. Hasil dari XI dikurangi dengan mean atau rata-rata sama dengan 11, 6, 1, 4, 9, dan 14. Hasil dari FI dikali dengan XI kurang rata-rata 22, 48, 9, 24, 27, 28. Jumlah 158. Yang terakhir, menentukan simpangan rata-rata. Rumus FI dikali dengan XI kurang
rata-rata atau mean dibagi dengan frekuensi sama dengan 158 dibagi 30 hasilnya 5,26. Sekian dan terima kasih. Berdasarkan informasi yang telah kami peroleh dari menentukan simpangan rata-rata di atas, kesimpulannya kami dapat peroleh yaitu untuk menentukan simpangan rata-rata data kelompok, langkah-langkah yang dilakukan adalah menentukan nilai tengah, yang kedua menentukan mean atau rata-rata pada tabel, yang ketiga menentukan mean data, yang keempat menentukan simpangan rata-rata pada tabel, dan terakhir menentukan simpangan rata-rata. Sekian dan terima kasih. Oke, kasih aplaus dulu. Baik, untuk kelompok itu sudah presentasikan, masih ada pertanyaan atau apa? Kelompok yang lain bagaimana? Sama. Hasilnya sama? Ya. Kesimpulannya? Sama. Sama juga? Ya. Oke, baik. Kembali ke tempat. Yang tidak ada pertanyaan, jawabannya sama, dari kelompok lain juga sama. Berarti satu kelompok saja yang presentasi ya, karena kelompok lainnya sama ya. Ya. Oke. Berikut. Silakan tukar pekerjaannya ya. Jadi dari lembaran kerja ini tukar ke jadi tinggal kemudian tunjukkan ya. Dicek masing-masing ya. Cek jangan sampai dalam penyelesaian ada yang belum kita dengan pemulainya. Dipakai kalkulator yang nanti cek baik-baik, jangan sampai dalam perhitungan mereka ada keliruan di nilainya ya. Baik, kita bertanya ya. Keliruan. Dekat lagi. Dimakan 45. Salah. Dimakan dengan 35. Sudah. Oke, baik. Jadi tadi kelompok tadi kesimpulan bagaimana langkah-langkah kerjanya itu adalah pertama kita menentukan apa dulu? Bawahnya frekuensi ya. Menentukan jumlah frekuensinya berapa, kemudian langkah berikutnya kita menentukan nilai tengah ya. Kemudian langkah berikutnya menentukan EBI kali X untuk menentukan nilai rata-rata ya. Langkah selanjutnya mencari nilai ya, nilai hasil pengulangan setiap nilai tengah dengan min kita ada rata-rata ya. Itu untuk setiap kelas. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari kolom terakhir itu, menambahkan kolom terakhir itu adalah frekuensi setiap frekuensi kelas dikali dengan nilai yang kita tentukan sebelumnya ya. Oke, sehingga terakhir kita dapat rata-rata dari data kelompok dalam tabel atau programnya. Itu kesimpulannya mudah-mudahan ditulis ya, ditulis dengan tanda kerjanya, kemudian supaya kita bisa ada soal-soal di pertemuan lain atau di ujian sebentar ya. Oke. Yang berikut kita masuk ke kegiatan yang berikut. Kegiatan akhir ada tes matematik dan tulis ya. Di sini ada soal tes ya. Ada soal tes, ada dua nomor. Yang pertama data dalam tabel,
ya. Kan sudah disampaikan tadi, untuk mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, maka terakhir kita akan tes ya. Sehingga di sini ada soal 2 nomor, soal bentuknya seperti ini ya. Pak sudah kirimkan di Google Classroom ya. Silakan gabung Google Classroom dengan kode silakan gabung ya di Google Classroom. Ya, AJK H7F4 ya. AJK H7F4 itu kode Google Classroom-nya. Silakan gabung. Nanti soalnya itu dikerjakan ya. Dikerjakan, setelah itu foto dan kirim di Google, dikirim kembali ke Google Classroom. Siap. Silakan. Tulis dalam di kertas, kerja soalnya. Kerja, setelah itu kumpulkan di Google Classroom ya. Dan dulu. Soalnya tadi. Itu semua ya. AJK H7F4. AJK H7F4. Begitu semua ya. Silakan gabung. Kemudian kerjakan soal ini. Setelah itu foto dan kirim. Kan kita sudah bagus. Silakan. Waktunya 15 menit. Kalau sudah kirim semua, yang berikut ada kegiatan berikut adalah refleksi ya. Silakan kembali ke tempat dulu, kembali ke meja dulu pada posisinya ya. Oke, kegiatan kita yang berikut adalah refleksi ya. Jadi setelah kita kegiatan tadi, ada kegiatan refleksi, ada beberapa pertanyaan yang ini sebagai penuntun ya, hanya menuntun. Jadi tidak perlu jawab semuanya, tapi silakan menyampaikan ya apa yang dirasakan sesuai dengan pengalaman pelajaran kita hari ini ya. Spontanitas saja ya. Nanti yang lain kalau tidak sempat, ini Pak akan kirimkan juga linknya pakai Google Form ya, di Outlook ya, di Outlook kelas. Nanti Pak kirimkan. Kemudian untuk sekarang ada 1-2 yang mewakili untuk menyampaikan apa yang dirasakan saat mengikuti pelajaran atau kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Silakan, 1 orang. Ini hanya panduan saja, boleh jawab 1 poin atau 2 poin atau semua poin boleh. Silakan. Jadi selamat pagi Pak Guru dan teman-teman sekalian. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi setelah melewati sekitar 90 menit jam pelajaran bersama Pak Guru dan juga teman-teman sekalian, perasaan saya setelah melewati pelajaran ini bahwa saya merasa sangat senang karena mengenai keseimbangan rata ini merupakan materi baru yang saya pelajari setelah duduk di kelas 9 SMP yang hanya dapat materi rata-rata dan rata-rata yang merupakan data tunggal. Di SMA yang kelas 12 ini saya dapat materi baru tentang simpan rata-rata ini. Terus, tetapi di dalam pembelajaran ini
ada beberapa hal yang saya merasa bahwa saya masih kesulitan dalam menangani soal-soal yang diberikan. Misalnya cara menentukan nilai frekuensi dikali dengan nilai tengah kurang dengan rata-rata. Menurut saya itu masih saya agak bingung. Jadi mungkin nanti saya bisa minta bantuan dari teman-teman sekalian maupun dari Pak Guru sendiri untuk lebih mengajarkan saya tentang hal ini supaya saya lebih terbuka tentang simpangan rata-rata ini. Jadi secara keseluruhan saya akan memberikan bintang 5 karena ya saya rasa pembelajaran kali ini luas dan juga sesuai dengan apa yang kita pelajari bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi perasaan saya pada pagi hari ini setelah mengikuti pembelajaran bersama Pak dan teman-teman, jujur saya sangat merasa senang karena materi yang diberikan ini saya belum bisa paham, tapi setelah pembelajaran pada pagi hari ini saya sudah paham, khususnya di menentukan min data. Itu menurut saya itu susah sekali. Setelah kegiatan pagi hari ini baru saya ternyata gampang, tidak susah. Jadi terima kasih. Oke, sudah 2 orang ya. Yang lain kalau masih ada. Ada lagi? Oke, berarti yang lain yang tidak sempat ya. Kalau tidak sempat, berarti pas sebentar kirimkan linknya di WA group ya, WA group. Nanti diisi, setelah itu dikirimkan. Nanti diisi ya. Oke. Baik, jadi materi ya. Jadi setelah refleksi kita lihat materi kita hari ini tadi adalah yang kita lihat kembali ya. Materi yang dipelajari hari ini adalah simpanan rata-rata ya, dari penyebaran. Jadi penyebaran itu ada simpanan rata-rata, kemudian ada ragam, dan juga ada simpanan makro ya. Ada 3 bagian. Hari ini kita baru belajar tentang simpanan rata-rata. Simpanan rata-rata tadi langkah-langkah menentukan simpanan rata-rata. Yang pertama, kita membuat apa tadi? Menentukan frekuensi dulu. Setelah itu menentukan nilai. Dan yang berikut mengalikan ya. Kalikan frekuensi dengan ini untuk mendapatkan rata-rata. Setelah mendapatkan rata-rata, ya kita cari nilai ya, simpanannya. Jadi nilai rata-rata dikurang dengan setiap nilai tengah dari kelas. Setelah itu baru kita kalikan, dapat hasilnya, kemudian jumlahkan. Terakhir jumlahkan itu dibagi dengan jumlah frekuensi akan mendapat simpanan. Itu saja yang kita pelajari hari ini. Kemudian jangan lupa baca kembali karena materi masih ada lanjutannya. Simpan waktu dipelajari baik untuk pertemuan kali berikut ya. Untuk pelajaran hari ini mudah-mudahan dibuat rangkuman, kali berikut Pak akan bisa ya. Bisa? Oke. Karena sudah sampai dengan waktu, maka kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan isi doa. Ya. Pak Guru dan teman-teman berdoa dalam nama Bapa